Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang cara efektif mengajar anak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Setiap anak unik dan sebagai pendidik dan orang tua, memahami perbedaan ini adalah kunci untuk membantu mereka mencapai potensi penuh terbaik mereka. Bayangkan, kita sebagai guru adalah seorang koki di sebuah restoran dengan pelanggan yang memiliki selera berbeda-beda. Beberapa pelanggan mungkin lebih suka makanan pedas, sementara yang lain lebih menyukai rasa manis, atau bahkan memiliki alergi tertentu. Sebagai koki, kita tidak mungkin menyajikan satu menu yang sama untuk semua pelanggan kita. Sebaliknya, kita menyesuaikan setiap hidangan sesuai dengan preferensi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan kita. Sehingga setiap orang bisa menikmati makanan yang paling cocok dengan selera mereka. Dalam kurikulum Merdeka, pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebuah pendekatan mengajar di mana guru menyesuaikan metode mengajarnya, menyesuaikan materi pelajarannya dengan lingkungan belajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa berupa kesiapan belajarnya, minat belajarnya, gaya belajar anak, dan jenis kecerdasan masing-masing siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak menerapkan satu cara mengajar yang sama untuk semua siswa, melainkan memberikan variasi dan fleksibilitas agar siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi diri mereka masing-masing. Apa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi? Pertama, bisa memaksimalkan potensi setiap anak. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat membantu setiap siswa mencapai potensi dengan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Yang kedua, bisa meningkatkan keterlibatan siswa secara optimal. Ketika siswa belajar dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka, mereka akan lebih terlibat dan termotivasi. Ini dapat meningkatkan minat belajar mereka dan membuat mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga keterlibatannya dalam pembelajaran itu akan sangat optimal. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan belajar. Dalam kelas yang heterogen, yang bermacam-macam, ada siswa yang cepat memahami materi dan ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Pembelajaran berdiferensiasi membantu mengurangi kesenjangan ini dengan memberikan tantangan yang sesuai untuk siswa yang lebih cepat dan dengan dukungan bagi siswa yang membutuhkan. Yang keempat, apa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi? Kita sebagai guru menghargai keunikan setiap anak. Demikian juga pada orang tua. Pembelajaran berdiferensiasi adalah cara kita menghargai dan merayakan keunikan setiap siswa. Ini tidak hanya membantu dalam perkembangan akademis, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan pengharapan diri karena mereka merasa diakui dan dihargai. Dan ini yang penting. Jadi selama ini setiap guru yang masuk di kelas, misalnya ketika mendapati seorang atau beberapa orang siswa yang dianggap lemah dalam mata pelajarannya, maka kecenderungan guru memberikan vonis, entah itu melalui verbal, melalui kata-kata, melalui gestur, melalui diskriminasi dalam pembelajaran, dengan cara misalnya tidak melibatkan, tidak menunjuk, atau justru sebaliknya terlalu sering memberikan tugas menunjuk untuk tugas tertentu sehingga siswa tersebut terpojok karena memang dia merasa tidak memiliki kemampuan. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa dibelajarkan sesuai dengan keunikan dan potensi terbaiknya, maka lama-kelamaan jangka panjangnya adalah siswa akan merasa harga dirinya naik. Dia akan merasa bahwa ternyata saya
punya potensi lebih, saya menyenangi cara belajar begini, dan ini mulai diakui oleh guru, sehingga harga dirinya merasa ada peningkatan signifikan dan dia akan lebih optimis menatap masa depan. Nah, setiap anak adalah unik, seperti jari-jari tangan yang tidak ada yang sama. Begitu juga anak-anak kita yang kita temui setiap hari di kelas atau di rumah kita, mereka semua ditakdirkan berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kekuatan minat, dengan cara belajar yang khas, namun sayangnya seringkali kita lupa bahwa perbedaan ini adalah justru ini membuat mereka lebih istimewa. Nah, ada 4 langkah praktis pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama adalah kita perlu menyadari bahwa setiap anak itu berbeda. Jadi yang pertama adalah penyadaran pada diri setiap guru, setiap orang tua, bahwa setiap anak itu berbeda. Siapa yang men-settingnya berbeda? Ya, Sang Maha Pencipta, karena dialah yang menciptakan, ini adalah makhluknya. Tentu Allah, Sang Pencipta, Tuhan Sang Pencipta, sudah punya rencana jangka panjang ke depan, seperti apa kehidupannya kelak, seperti apa nasibnya, seperti apa takdirnya nanti, profesinya yang tepat seperti apa, Allah sudah punya rencana tentang itu. Karena itu langkah pertama adalah kita menyadari. Ini adalah langkah penting yang akan membuka cara berpikir dan akan membuka mata kita sebagai orang tua dan guru untuk melihat keberagaman cara belajar, keberagaman cara perilaku, dan kepribadian yang ada di depan setiap anak-anak. Yang langkah kedua adalah mengidentifikasi perbedaan. Ini dilakukan dengan cara yang sangat cermat. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi kita menggunakan instrumen yang tepat sesuai dengan usia siswa, usia anak kita, sesuai dengan jenjangnya, untuk mengidentifikasi perbedaan. Jadi misalnya saja minat, kita mengidentifikasi minat siswa kita yang ada di kelas. Kita mengidentifikasi tentu dengan menggunakan instrumen yang berbeda lagi. Mengidentifikasi gaya belajarnya. Jadi preferensi gaya belajar setiap anak kita. Karena gaya belajar itu ada 4. Ya, ada 3. 1 auditory, visual, dan kinestetik. Ini bukan tentang menilai seberapa pintar mereka dalam matematika atau membaca, melainkan tentang memahami bagaimana mereka belajar secara efektif, apa yang mereka sukai, dan bagaimana merespon situasi tertentu dalam pembelajaran. Nah, gunakan instrumen yang terstandar, yang valid, sesuai dengan usia dan jenjang kelas mereka. Bisa searching di internet atau bisa konsultasi pada ahli tertentu. Langkah ketiga adalah menyiapkan alat dan bahan pembelajaran sesuai dengan perbedaan dan perbedaan yang akan kita akomodasi dalam pembelajaran. Entah itu perbedaan kesiapannya, sangat siap atau belum siap, atau sesuai dengan gaya belajarnya, atau sesuai dengan minatnya, atau sesuai dengan jenis kecerdasannya. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda, memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, memiliki minat belajar yang berbeda-beda, dan memiliki kesiapan yang berbeda-beda. Sebagai guru, kita perlu menyediakan alat atau alat bantu tertentu secara bervariasi, mulai dalam pembelajaran, mulai dari gambar, video, hingga alat peraga fisik yang bisa disentuh dan dipindahkan secara bervariasi. Dan langkah keempat adalah memfasilitasi anak-anak dalam proses pembelajaran, baik secara individual maupun secara klasikal, baik bisa dalam bentuk pengelompokan atau dalam pembelajaran klasikal, tetapi tetap memfasilitasi setiap peserta didik. Nah, gunakan pendekatan yang mengkombinasikan ketiga gaya belajar. Jadi misalnya ketika kita mau belajarkan siswa dengan berdasarkan gaya belajarnya dalam satu pelajaran. Nah, kita bisa memulai dengan penjelasan verbal tentang auditori misalnya,
Dilanjutkan dengan gambar atau diagram untuk memfasilitasi siswa visual, dan diakhiri dengan aktivitas yang melibatkan gerakan atau manipulasi objek untuk memfasilitasi siswa yang tipologi gaya belajar kinestetik. Demikian juga dengan variasi belajar lainnya, berdasarkan kesiapan, berdasarkan minatnya, atau berdasarkan jenis kecerdasannya. Tentang variasi lainnya akan kami jelaskan dalam video berikutnya. Ketika kita benar-benar memahami dan menerima perbedaan setiap anak, kita bukan hanya membantu mereka untuk belajar dengan cara yang terbaik, tapi juga menghargai identitas unik mereka. Ini adalah tugas kita sebagai orang tua dan pendidik untuk melihat dan memfasilitasi perbedaan, sehingga setiap anak bisa berkembang sesuai dengan potensi terbaiknya. Setiap anak berbeda, dan itulah yang membuat dunia ini begitu beragam dan kaya. Itu pula yang menjadi tantangan kita bagi orang tua dan guru untuk terus belajar, terus mengadaptasi diri kita dengan pemahaman-pemahaman, dengan konsep-konsep praktis agar kita bisa memberikan pembelajaran dan pelayanan yang terbaik pada peserta didik kita. Mari kita bersama-sama membangun generasi yang menghargai perbedaan dan tumbuh dalam keunikan mereka masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang esensial dalam pendidikan modern. Ini bukan hanya tentang mengajar, tapi juga tentang memahami dan merespon kebutuhan individual setiap anak. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan orang tua dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan terbaik untuk belajar, untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi unik dan potensi terbaik mereka. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.